Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi dari kelas SPS 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari syirka dan mudharabah. Pengertian syirka secara bahasa. Syirka adalah penggabungan dua harta atau lebih menjadi satu. Menurut istilahnya, syirka adalah hak kepemilikan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan perhitungan persentase tertentu. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah bentuk akad, perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama, menjalankan suatu usaha, untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Secara terminologi, mudharabah adalah bentuk kontrak perjanjian antara pemilik modal sabibul ma'al dan pengguna dana mudharib untuk digunakan aktivitas yang produktif, di mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah As-Sa'ad ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad zolamka bisu'ali najtika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum ma'ahum wa zanna Dawudu annama tannahu pastafaro rabbuhu wa khara raki'aw wa an'am, yang artinya, dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepada dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebijakan. Begitu, dan Daud menduga bahwa kami mengunjunginya, maka dia memohon ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Asbabun nuzul Quran surah As-Sa'ad ayat 24 yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Menurut Al-Hakim, riwayat ini sahih bahwa ketika Abu Thalib sakit, datanglah kaum Quraisy mengadu perihal ajakan Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah datang juga menengoknya. Berkatalah Abu Thalib kepada Nabi SAW, "Apa yang engkau inginkan dari kaummu, hai keponakanku?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku ingin agar mereka mengucapkan satu kalimat, yaitu yang menyebabkan mereka beragama, sedang orang-orang yang keras hatinya harus membayar jizyah." Abu Thalib berkata, "Apa kalimat itu?" Sabda Rasulullah SAW, "La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah." Kaum Quraisy berkata, "Sangat aneh, Tuhan hanya satu." Berkenan dengan peristiwa ini, turunlah ayat di atas saat ayat 24 sebagai ancaman siksa terhadap orang-orang yang menolak. Peran syirka dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Syirka sangat penting perannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terjadinya kemandakan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya, mempunyai kemampuan mengelola modal tapi tidak memiliki modal tersebut. Hal tersebut dapat terpecahkan dalam syirka yang dibenarkan dalam Islam. Islam memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba, yang dimaksud salah satunya adalah syirka. Era ekonomi modern seperti sekarang ini, di mana perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan sudah merupakan kebutuhan masyarakat, syirka merupakan salah satu solusi yang bisa menghasilkan pada perbankan syariah. Peran mudharabah dalam kegiatan ekonomi. Akad ini juga termasuk ke dalam kerjasama dalam pengembangan ekonomi syariah, karena jika salah satu akad ada
yang hilang maka tidak lengkap dan ada beberapa pihak yang akan dirugikan. Mengenai akad kerjasama, salah satunya mudharabah ini merupakan bentuk kerjasama dalam bisnis yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkut menjadi Rasul. Kemudian ditetapkan kebolehannya dalam Islam. Ketetapan ini pun berkaitan dengan hukum Islam, dengan muamalah dan penegasan kembali atas praktek-praktek yang telah berlangsung di masa sebelum Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.